Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan membicarakan tentang perhitungan sifat koligatif larutan. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas efek jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan, yaitu sebagai berikut. Makin banyak jumlah partikel dalam larutan, maka sifat fisik, efek, sifat koligatif, dan efeknya sebagai berikut, yaitu untuk sifat fisiknya berupa tekanan uap jenuh atau P, maka dengan bertambahnya partikel, efeknya adalah turun. Tekanan uap jenuhnya turun. Makin banyak partikelnya, makin turun. Sifat koligatifnya adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Makin banyak jumlah partikelnya, maka penurunannya adalah semakin besar atau semakin naik. Yang kedua, titik didih atau TB. Ini sifat fisikanya. Nah, makin banyak jumlah partikel dalam larutan, maka efeknya adalah naik titik didihnya. Sedangkan sifat koligatifnya berupa kenaikan titik didih atau delta TB. Bagaimana kenaikannya? Makin banyak partikelnya, maka efeknya adalah kenaikan titik didihnya. Yang ketiga adalah sifat fisikanya berupa titik beku atau TF. Makin banyak jumlah partikel dalam larutan, bagaimana efeknya adalah titik bekunya makin turun. Jadi makin banyak zat terlarutnya, makin rendah titik bekunya. Kalau air itu membeku pada suhu 0 derajat, maka kalau ditambahkan gula atau tambahkan garam, maka titik beku larutan garam atau gula itu lebih kecil dari 0, yaitu min sekian. Sedangkan sifat koligatifnya adalah penurunan titik beku atau delta TF. Makin banyak terlarutnya atau partikel terlarutnya, maka penurunannya semakin naik. Nah, jadi tambah penurunannya. Yang keempat adalah sifat fisik yang tidak ada namanya, yaitu adanya sifat koligatif, yaitu tekanan osmotik atau P. Maka makin banyak jumlah partikel dalam larutan, tekanan osmotik larutan itu akan naik. Jadi, semakin besar jumlah partikel dalam larutan, harga sifat koligatif larutan berupa delta P, delta TB, delta TF, dan I akan naik semuanya. Ya, bisa dimengerti? Jadi, bedakan antara sifat fisika dengan sifat koligatif. Kalau sifat fisika bisa ada naik dan turun, tapi kalau sifat koligatif semuanya naik dengan bertambahnya jumlah partikel. Nah, untuk menggambarkan tentang hubungan antara tekanan dengan suhu yang berpengaruh pada tekanan uap jenuh maupun titik leleh, titik beku dan titik didih, maka digambarkan diagram sebagai berikut. Garis yang ke atas atau namanya aksis ya, yaitu berupa atau sebagai tekanan dalam satuan atmosfer yang mendatar ordinat ya, maka ini bertindak sebagai suhu. Ini menggambarkan pada tekanan 1 atm, maka diperolehlah grafik untuk suatu cairan seperti ini. Misalkan cairan ini adalah air, jadi ini grafik untuk air. Maka dengan grafik ini kita bisa melihat titik ini adalah titik beku air, yaitu 0 derajat. Sedangkan yang ini adalah titik didih air, yaitu 100 derajat. Pada 1 atm, maka air mendidih setelah dicek suhunya 100 derajat. Pada tekanan 1 atm, air mulai membeku, maka dicek suhunya 0 derajat.
Nah, wilayah ini adalah wilayah yang berwujud padat atau es, yang ini wilayah wujud cair, dan ini adalah wilayah wujud gas. Jadi grafik ini membagi daerah tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Misalkan pada garis ini menggambarkan tekanan setengah atm, maka kita lihat pada titik ini, pada suhu 50 derajat, maka titik itu berada di wujud cair. Jadi pada suhu 50 derajat, tekanan setengah atm, maka air berwujud cair. Ini gambar ini skalanya mungkin tidak begitu tepat, tapi kurang lebih seperti ini ya. Dan titik ini, yaitu pada suhu 100 derajat dan tekanannya setengah atm, maka air itu berwujud gas. Ya. Pada tekanan setengah atm, air berwujud gas. Misalkan garis ini menggambarkan tekanan uapnya seperempat atm. Ya, seperempat atm, maka kita bisa melihat di sini. Nah, pada suhu 50, maka air berwujud pada wilayah gas, berwujud gas. Pada suhu ini, misalkan suhunya 12 misalkan, ya kurang lebih lah ya, maka air itu pada tekanan seperempat atm berwujud padat. Dan titik ini, titik perpotongan antara ketiga wujud itu disebut titik triple. Apa titik triple itu? Yaitu suhu di mana ketiga wujud padat, cair, dan gas berada pada keseimbangan. Jadi kalau pada keadaan itu dinaikkan suhunya, maka akan berubah menjadi gas. Kemudian dinaikkan tekanannya, maka menjadi air, atau diturunkan suhunya akan menjadi padat. Jadi titik triple, sulit dibayangkan. Oke, selanjutnya tentang diagram P dan T tentang larut dan larutan. Seperti tadi, ini sama ya. Ini digambar adalah untuk diagram air, larut ya, larut air. Ini titik beku airnya 0 derajat atau titik beku pelarut ya. Ini adalah titik didih air atau pelarut di sini. TB pelarut 100 derajat. Wujudnya padat, cair, dan gas tadi ya. Lalu gambar ini yang warna biru menggambarkan tentang larutan. Tentang larutan. Perhatikan ini. Nah, ternyata jika larutan itu dipanaskan sehingga tekanan uapnya menjadi 1 atm, maka suhunya itu di atas 100. Nah, itu ya, di atas 100 derajat Celcius. Nah, inilah yang disebut dengan titik didih larutan. Dan yang ini, pada tekanan 1 atm, ternyata misalkan ini membeku min 6 derajat. Maka ini namanya titik beku larutan. Dari 100 ke 110, itu berarti ada kenaikan. Berapa kenaikannya? Yaitu sebesar 10 derajat. Itulah yang disebut dengan delta TB. Dari pelarut ke larutan, naiknya 10 derajat. Demikian pula titik bekunya, pelarut titik bekunya 0, zat terlarut, larutan titik bekunya min 6, berarti ada penurunan. Dari 0 ke min 6, penurunannya adalah 6. Kalau penurunan nilainya selalu positif ya. Tapi kalau suhunya min 6, tapi penurunannya adalah 6. Turun 6, dari 0 ke min 6. Oke, itulah yang namanya dengan delta TF, penurunan titik beku. Nah, ini grafiknya seperti ini. Selanjutnya tentang penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, air ledeng mendidih lebih cepat dibandingkan air ledeng plus bumbu ketika ibumu memasak sop atau sayur bening. Ya tidak?
percaya silakan dicoba ya, amati mendidihkan air ledeng dengan air ledeng yang ditambah bumbu dengan jumlah volume yang sama dengan besar nyala api yang sama. Silahkan kalian ukur sendiri kalau kurang yakin, maka air ledeng akan mendidih lebih dahulu. Mendidih itu artinya tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar ya, jadi dipanaskan akan menguap. Nah, ketika uapnya itu memiliki tekanan sama dengan tekanan udara luar, maka dikatakan cairan itu baik pelarut maupun larutan itu namanya mendidih. Contoh yang kedua, jika 2 botol plastik masing-masing diisi separuh volume dengan air ledeng dan air sirup, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, maka botol yang berisi air sirup mengkerut lebih parah. Seperti ini. Ini sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Dua-duanya masih normal botolnya ya. Yang kiri adalah air ledeng, yang kanan air sirup. Ini sesudah dimasukkan ke freezer, maka dengan tutup yang rapat, maka yang berisi air sirup akan mengkerut lebih parah karena uapnya lebih sedikit dibandingkan uap di atas air yang mendidih. Nah, itu contoh dari tekanan uap yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya adalah perhitungan penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Rumusnya, delta itu adalah selisih yang tinggi dikurangi yang rendah. Tekanan yang tinggi dikurangi tekanan yang rendah. Atau tekanan uap jenuh yang lebih tinggi dikurangi tekanan uap jenuh yang lebih rendah. Pelarut itu lebih tinggi tekanan uapnya karena tidak ada yang menghalangi. Ingat-ingat materi sebelumnya, partikel zat pelarut akan menghalangi penguapan pelarut. Nah, maka pada pelarut yang tidak ada penghalangnya, uapnya akan banyak, tekanannya lebih tinggi dibandingkan tekanan uap pada larutan. Maka rumusnya bisa ditulis, delta P adalah P pelarut dikurangi P larutan. Nah, P pelarut itu dilambangkan P0, P larutan ya tetap P larutan saja, atau ada yang menulis P saja. Bisa juga ditulis P larutan adalah P0 atau P pelarut dikurangi delta P. Ya, jadi akan lebih kecil P larutan itu. Sedangkan rumus delta P adalah XT kali P0 atau fraksi mol terlarut kali tekanan uap pelarut P0. Maka P larutan bisa juga ditulis P0 dikurangi XT kali P0. Kalau ini secara matematika ditulis P0-nya dikeluarkan, ya, itu P0-nya tadi ya. Kalau P0-nya dikeluarkan, maka bisa ditulis P0 P larutan sama dengan P0 kali 1 min XT. Nah, padahal 1 min XT itu adalah XP. Maka P larutan bisa dihitung dengan cara P0 kali XP. Jadi, tekanan uap pelarut kali fraksi mol pelarut. Jadi untuk menghitung P larutan itu ada 2 cara, yaitu yang pertama tadi P0 dikurangi delta P, atau langsung P0 kali XP. Ada 2 cara. Nah, keterangannya XT fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut, P0 tekanan uap jenuh pelarut, P larutan tekanan uap jenuh pelarutan. Ingat, yang membedakan antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit pada rumus di atas adalah cara menghitung XT-nya. Ya, kalau XT untuk larutan elektrolit ada faktor I-nya. Nah, nanti
Kita akan contohkan. Sekarang contohnya, fraksi mol urea adalah 0,1. Hitunglah tekanan uap jenuh larutan urea tersebut jika pada suhu tersebut tekanan uap jenuh air 40 cm Hg. Ya. Jawabnya, XT-nya 0,1 sudah diketahui, P0-nya 40 cm Hg, tekanan uap larutnya. Rumusnya delta P sama dengan XT kali P0, kita masukkan, maka 0,1 kali 40, hasilnya 4 cm Hg. Ini turunnya, penurunannya 4. Awalnya 40, nah, gitu ya, turun 4. Jadi P larutan adalah 40 dikurangi 4 atau P0 dikurangi delta P tadi. Ini cara yang pertama, yaitu ketemunya 36 cm Hg. Nah, cara yang kedua dengan mengingat bahwa XP adalah 1 min XT, berarti XP-nya 1 min 0,1 adalah 0,9. Maka menggunakan rumus yang lebih pendek, P larutan adalah P0 kali XP, maka 40 kali 0,9 akan ketemu 36 cm. Kalian boleh menggunakan cara manapun boleh. Salah satu di antaranya yang menurut kalian anggap paling mudah. Oke. Sekarang contoh yang kedua, tekanan uap jenuh air pada 102 derajat Celcius adalah 816 mm Hg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 20% berdasarkan massa pada suhu itu? MR urea 60. Nah, lihat jawabannya. P0-nya 816 mm Hg. Larutan urea 20% artinya terdiri dari 20 gram urea dan 80 gram air agar jumlahnya menjadi 100% ya. Maka 20 gram urea dan 80 gram air. Itu terjemahannya. MRUR-nya adalah 60, air secara eksplisit itu 18 ya, karena air tidak perlu diulang-ulang lagi. Kalian mesti harus hafal, air adalah 18. Maka mol terlarutnya 20 per 60 yaitu sepertiga atau 0,3 mol. Sedangkan mol pelarutnya 80 per 18, 4,4 mol. Maka XT-nya adalah seperti ini, 0,3 dibagi 0,3 plus 4,4. Maka ketemunya 0,06, tidak pakai satu ya, 0,06. Delta P adalah XT kali P0. Maka kita masukkan XT-nya 0,06 kali 816. Ketemunya 48,96 mm Hg. Lalu kita baru mencari berapa tekanan uap larutannya, P0 min delta P. Ketemu 764,04 mm Hg. Atau dengan cara yang lebih singkat, P larutan adalah XP kali P0. XP-nya adalah 1 dikurangi 0,06. Ya, karena XP itu adalah 1 min XT kali 816 dengan sama 77,04 mm Hg. Nah, coba direnungkan ya. Diresapi dengan seksama. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum mengerti, diulangi lagi. Bolak-balik gitu ya. Oke, berikutnya. Contoh yang ketiga. Tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 68 mm Hg. Hitung tekanan uap larutan NaOH 6,2 molal pada suhu itu. Jawabnya, P0-nya 68 mm Hg,
NaOH itu adalah elektrolit kuat, berarti alfanya sama dengan 1. Per ion menjadi 2 buah ion atau N-nya sama dengan 2, yaitu ion Na plus dan ion OH-. Maka I sama dengan N untuk larutan elektrolit. Ingat, I sama dengan N, sama dengan 2. I-nya 2. NaOH 6,2 molal artinya 6,2 mol NaOH dalam atau dan 1000 gram air atau pelarut. Ya, jadi 6,2 mol NaOH, NaOH-nya 6,2 mol, airnya 1000 gram atau 1 kilogram. Maka NT-nya sudah tahu, mol terlarutnya 6,2 mol tadi, NP-nya 1000 per 18, 55,5 mol ya. Maka XT rumusnya adalah NT kali I dibagi NT kali I plus NP. Kalau ini dimasukkan berarti 6,2 kali 2 dibagi 6,2 kali 2 ditambah 55,5. Maka kalau dihitung akan ketemu seperti ini, 0,18. Ini fraksi mol terlarutnya. Kemudian dimasukkan ke delta P, XT kali P0, dimasukkan nilainya 0,18 mm. Oke, ketemu 12,24 mm Hg. Nah, sekarang ditanyakan atau dihitung P larutannya, P0 min delta P. Nah, seperti ini. P0-nya 68, delta P-nya 12,24, ketemu 55,76 mm Hg. Tuh. Kalau mau dicari menggunakan rumus yang kedua, P larutan adalah XP kali P0 ya boleh. Oke. Selanjutnya, tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, antara titik didih dengan tekanan uap jenuh itu sebenarnya dua hal yang berjalan seiringan ya. Jadi mendidih itu karena tekanan uapnya itu tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara luar, sedangkan titik didih adalah suhu pada saat suatu cairan itu mendidih. Nah, jika kamu membuat bubur kacang hijau agar cepat mekar kacang hijaunya, maka masaklah air bersama kacang hijau. Setelah mekar, baru ditambahkan gula. Jangan memanaskan air plus gula plus kacang hijau bersama-sama. Pasti butuh waktu yang lebih lama untuk mendidih, apalagi mekar. Nah, kenapa seperti itu? Dengan adanya gula sebagai zat terlarut, maka nanti akan menjadi larutan yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sehingga dengan penambahan gula, kacang hijau akan sulit untuk mekar. Mau coba? Silakan coba. Oke. Sekarang bagaimana perhitungan kenaikan titik didih atau delta TB itu? Rumusnya ini. Nah, kita akan bedakan antara non-elektrolit dan elektrolit. Sekarang yang non-elektrolit dulu. Delta TB sama dengan molal kali Kb. Molal bisa diuraikan menjadi mol kali 1000 per P kali Kb. Atau NT-nya diuraikan menjadi gram per mr. Maka jadi gram per mr kali 1000 per P kali Kb. Nah, rumus-rumus ini digunakan sesuai dengan soalnya seperti apa. Ya, jika yang diketahui langsung molalnya, maka rumus paling atas yang digunakan. Jika yang diketahui adalah mol zat terlarutnya, kalian harus mencari molalnya dulu dengan rumus kedua. Kalau yang diketahui gram zat terlarutnya, gunakan rumus yang ketiga. Sedangkan untuk larutan elektrolit, maka ada faktor I atau faktor Van Hoff yang mengalihkannya. Rumusnya hampir sama, hanya ditambahkan I saja. Di mana I adalah 1 plus N-1 kali alfa. Ya. N itu jumlah ion, alfa itu adalah derajat ionisasi. Nah, titik didih larutan adalah atau TB larutan sama dengan TB pelarut
ditambah delta TB. Karena kenaikan ya, jadi kenaikan dari pelarut ke larutan itu naik. Oh berarti larutan itu memiliki titik-titik yang lebih tinggi. Kalau tadi bicara tentang penurunan tekanan uap, maka dari tinggi ke rendah, pelarut tekanan uapnya tinggi, larutan tekanan uapnya rendah, maka penurunan. Nah, untuk TB larutan, rumusnya sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Kamu akan mencari delta TB-nya, baru kemudian mencari TB larutan dengan rumus ini. Nah, keterangannya TB itu kenaikan titik didih, hemolalitas, Kb tetapan titik didih molal pelarutnya, harga tertentu. NT adalah mol per larut dalam satuan mol, G adalah massa zat per larut dalam gram, P adalah massa pelarut dalam gram, I adalah faktor Van Hoff, N adalah jumlah ion, sedangkan alfa derajat ionisasi. Ini rumusnya. Sekarang kita akan masuk pada contohnya. Contoh yang pertama, hitunglah titik didih larutan glikol 20% berdasarkan massa. MR glikol adalah 62, Kb air pelarut 0,52 derajat. Jadi kalau ada larutan tanpa disebutkan pelarutnya, itu artinya secara implisit adalah pelarutnya air. Tapi kalau pelarutnya bukan air, maka biasanya akan disebutkan nama pelarutnya. Misalkan larutan belerang dalam asam cuka, gitu, seperti asam cuka sebagai pelarut. Kalau tidak disebutkan, berarti larutnya adalah air. Nah, sekarang jawaban soal ini, larutan glikol 20% itu artinya 20 gram glikol dan 80 gram air, agar jumlahnya 100, gitu ya. Maka karena yang dikali gram itu adalah 20 G-nya, 80 itu sebagai P-nya, massa pelarutnya, maka rumus yang digunakan ini. Kita masukkan ke dalam rumus ini 20 per 62 MR-nya kali 1000 per 80. P-nya P, ya, P-nya itu kali 0,52 Kb-nya. Maka ketemu 2,1 derajat Celcius kenaikannya. Padahal TB larutan adalah TB pelarut ditambah delta TB. TB pelarutnya air adalah 100 derajat ditambah 2,1 menjadi 102,1 derajat Celcius. Oke, itu caranya. Contoh yang kedua, tentukan titik didih larutan 32 gram belerang S8 dalam 400 gram asam asetat. Saya katakan, berarti pelarutnya adalah asam asetat. Asam asetat murni mendidih pada 188,5 derajat Celcius. Kalau air hanya derajat ya, kalau ini 188,5 derajat. Pada tekanan 1 atm, Kb-nya adalah 3,1 dan ARS itu 32. Nah, di sini berumus S8. Padahal AR-nya 32. Maka jawabnya, zat terlarutnya belerang, G-nya 32 gram, MR-nya S8 adalah 8 kali 32, 256. Larutnya adalah asam asetat, P-nya 400 gram, TB pelarutnya, titik didih pelarut, 188,5. Kb-nya 3,1 untuk asam asetat. Jadi masing-masing pelarut memiliki Kb yang berbeda-beda. Rumus yang digunakan karena ada diketahui massa pelarutnya, ya kita gunakan rumus ini. Ya, kita gunakan rumus ini, kita masukkan harganya 32 per 256 kali 1000 per 400 kali 3,1. Hasilnya 0,97 derajat. Maka TB larutannya adalah 100 ditambah 0,97, 100,97 derajat Celcius. Ya, mudah bukan? Oke. Sekarang contoh yang ketiga.
Larutan MgOH2 dalam air pada suhu 0 derajat Celcius adalah sekitar 0,4 molal. Jika Kb air adalah 0,52 derajat Celcius dan derajat ionisasinya 60%, maka kenaikan titik didih dan titik didih larutan MgOH2 adalah berapa? Lalu jawabnya, di reaksinya MgOH2 menjadi Mg2 plus 2OH-. Ini berarti menghasilkan 1 ion Mg2 plus dan 2 buah ion OH-, berarti semuanya ada 3 buah ion. N-nya sama dengan 3. Larutan MgOH2 0,4 molal artinya ada 0,4 mol MgOH2 dalam 1000 gram air atau 1 kilogram air larut ya. Nah, rumusnya adalah delta TB NT kali 1000 per P kali Kb kali I. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena sudah diketahui molnya 0,4 mol. Maka kita gunakan yang rumus NT kali 1000 per P ya. Nah, kita masukkan nilai masing-masing. Untuk diingat bahwa di sini karena elektrolit kuat, maka ada I-nya. Nilai I adalah 1 plus N-1 kali alfa ya. Nah, kita masukkan NT-nya 0,4, 1000 per 1000 ya, kali Kb-nya 0,52, kali 1 plus 3-1 kali alfanya 60% atau 0,6. Maka setelah dihitung ketemu TB-nya atau kenaikan titik didihnya 0,4576 derajat Celcius. Ini kenaikan titik didihnya. Sudah terjawab ya pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua adalah titik didih larutan di berapa? Nah, titik didih larutan itu lebih tinggi dari titik didih pelarutnya. Maka titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah delta PB-nya. 100 ditambah 0,4576, maka 100,4576 derajat Celcius. Nah, paham ya? Kalau belum paham nanti di setel ulang lagi. Ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan ini. Latihan ini nanti kalian bisa kerjakan lalu kumpulkan di tempat di mana Bapak Ibu gurumu memerintahkannya. Selamat belajar. Semoga sukses.